Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan rahmat nikmat yang begitu banyaknya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita tentu saja nikmat hidayah, sehingga kita sampai saat ini ya merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya mengenal sunnah Nabi kita, mencintainya, mengamalkannya, itu semua atas hidayah dari Allah. Maka patut kita bersyukur dan memperbanyak pujian kepada Allah. Dan Allah berpesan, wahai saudara-saudariku, di dalam Al-Quran, wal akibatu lil muttaqin, yang artinya happy ending, akhir yang indah itu hanya Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Tidak lupa kami mengajak dan mengingatkan kepada diri kami pribadi dan antum semua agar kita memperbanyak sholawat kepada manusia terbaik, manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita baik di dunia maupun nanti di akhirat, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Tayyib, insyaallah dalam kurun waktu 50 menit ke depan ya, atau 1 jam ke depan, kita akan belajar bersama mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW di bawah tema yang cukup menarik dan insya Allah ini aplikatif ya. Jadi kita bisa memaksimalkan tema ini dalam kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan untuk kita juga orang-orang yang kita cintai di dunia maupun di akhirat. Jadi tema atau judul kajian kita pada malam hari ini adalah percayalah kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Ya, jadi judul kajian kita pada malam hari ini, percayalah kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah manusia untuk menjadi orang yang baik, untuk berusaha mengamalkan yang baik-baik dan suka terhadap hal yang baik. Itu fitrah manusia. Namun terkadang syahwat, bisikan syaitan memalingkan manusia daripada fitrahnya, memalingkan manusia daripada fitrahnya. Maka agar kita istiqomah dalam kebaikan, hendaknya kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan itu tidak akan disia-siakan, tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman, yang mungkin banyak di antara kita sudah hafal daripada surat ini, hal jazaul ihsan illal ihsan, dan tidaklah ya perbuatan baik itu dibalas kecuali dengan kebaikan yang lainnya. Hal jazaul ihsan illal ihsan di surat Ar-Rahman ya. Tidaklah kebaikan itu, perbuatan baik yang kita kerjakan itu dibalas kecuali dengan kebaikan yang lainnya. Jadi Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita. Bahkan dalam judul kajian kita malam hari ini kami sampaikan dengan kata percayalah. Percayalah, jangan ragu bahwa kebaikan kita itu tidak akan sia-sia. Bagaimana mungkin kita ragu? Allah itu menjelaskan hal ini tuh berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Yang sering kami sampaikan, 1 ayat Al-Quran saja Bapak Ibu
Satu ayat Al-Quran saja kita tidak mempercayainya, maka kita ini kafir. Misal surat Al-Ikhlas satu ayat kita nggak percaya, kafir kita. Surat Al-Baqarah satu ayat kita tidak percaya, kafir kita. Itu ijma ulama. Ijma ulama seluruh dunia bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu harus diimani. Konsekuensi daripada keimanan. Satu ayat saja kita ingkari, maka kita kafir. Itu ijma ulama. Lah, berkaitan dengan ini, percayalah ya, kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Allah itu sampai berulang-ulang kali di dalam Al-Quran. Contoh ya, bahwa Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Di surat Hud ayat 115. Di surat Hud ayat 115, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wasbir, dan bersabarlah. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar ketika tertimpa musibah tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Jadi orang itu kalau baik, gak akan Allah biarkan dia sendiri begitu aja. Tidak akan pernah Allah telantarkan. Tidak akan pernah Allah sia-siakan kebaikannya. Pasti akan dibalas. Ini satu ayat tuh. Jadi satu ayat saja ini harus kita imani sebagai konsekuensi kita menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Ini baru satu ayat. Allah memerintahkan kita bersabar, dan Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Ayat yang lainnya di surat Yusuf ayat 90. Di surat Yusuf ayat 90. Nah, ini nemen nih. Kalau kita masih ragu itu nemen ya. Ya, kelewatan. Bahasa Jawanya kebacut. Ya. Sampai di surat Yusuf ayat 90 Allah juga menjelaskan ya, informasi yang hampir sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu mayyattaqi wa yasbir. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, wa yasbir, sama kan? Dan bersabar. Bersabar dalam ketaatan, sabar. Bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar. Bersabar ketika datang musibah, sabar. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Dua. Ya. Masih ragu? Masih tidak yakin lagi? Saya tambahi lagi. Ayat yang lainnya yang penjelasannya kurang lebih sama seperti ini. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Ya. Jadi untuk menambah keyakinan kita, percayalah ya, kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Tidak akan pernah disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Orang yang beriman dengan iman yang benar tidak akan disia-siakan kebaikannya oleh Allah. Tidak akan pernah disia-siakan keimanannya oleh Allah. Dan Allah ini lagi maha pengasih, lagi maha penyayang kepada manusia. Jadi percayalah, kebaikan kita ini takkan pernah sia-sia, pasti akan dibalas. Makanya kalau ada orang mengatakan aku iki wis salat, aku ini sudah nutup aurat,
Aku ini sudah meninggalkan yang haram, hidupku kok masih susah. Musibah ini kok masih terus menimpa. Rezekinya kok masih seret, ya, masih belum lancar, belum dimudahkan. Berarti kurang sabar, kurang bertakwa. Karena Allah tadi kan menyampaikan, ya, dalam ayatnya, innahu mayyattaqi, siapa yang bertakwa, wa yasbir, kemudian bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat kebaikan. Ayat yang lainnya biar kita lebih percaya bahwa kebaikan kita tak akan pernah sia-sia. Tidak akan disia-siakan Allah di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia loh gak akan Allah sia-siakan, apalagi di akhirat. Di dunia gak akan pernah Allah sia-siakan, apalagi di akhirat. Di surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, siapa yang berbuat baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, syaratnya dia beriman, bukan pelaku kesyirikan, ya, bukan orang kafir. Jadi siapa yang beramal soleh, berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, diiringi dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami hadiahkan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana ini? Di dunia, Bapak Ibu. Di dunia. Baru setelah itu wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat balasannya akan kami balas dengan balasan yang jauh lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang yang berbuat baik diiringi dengan keimanan akan Allah balas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Udah berapa dalil yang sudah kita sebutkan di surat Ar-Rahman tadi, ya, di surat Hud, ya, di surat Yusuf, di surat Al-Baqarah, di surat An-Nahl, ya. Masih ragu bahwa kebaikan kita ini takkan pernah sia-sia? Saya tambahin lagi di surat At-Taubah ayat 120. Di surat At-Taubah ayat 120. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan pernah, sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Jadi judul kajian kita malam hari ini, percayalah kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Di Muqaddimah saja sudah saya sampaikan 6 dalil. Di dalam Al-Quran ini, belum di sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kumpulkan semua dalil yang membahas tema kajian kita pada malam hari ini, kebanyakan. Maka apa yang membuat kita ragu untuk menjadi orang baik? Apa yang membuat kita ragu untuk istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam kesabaran? Yang cepat atau lambat kita akan memetik, ya, hasil daripada keistiqomahan itu, daripada ketakwaan dan daripada kesabaran kita. Ya, di Al-Quran udah saya sampaikan 6 ini, dan masih banyak yang lagi. Tapi kalau disampaikan semua, waktu kita akan habis. Belum di hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Di surat Ar-Rahman tadi, ya, di surat Hud, surat Yusuf, surat Al-Baqarah, surat An-Nahl, surat At-Taubah. Ya, Allah tidak akan pernah nyanyiakan balasan orang yang berbuat baik. Nah, sekarang sedikit demi sedikit, ya, kita masuk pada kisah. Baru nanti kita tambah dengan dalil lagi, kita tambah dalam penjelasan ulama dan lain sebagainya. Contoh kisah bahwa
kebaikan kita yang tak akan pernah sia-sia. Ya. Akan terus ya Allah berikan keajaiban dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jenengan pasti ya pernah dengar ya kisah seorang gadis muda penjual susu di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang yang jualan di pasar. Kemudian bukan beliau yang mengumumkan, tapi menyuruh pegawainya untuk memberikan pengumuman dari dia bahwa dilarang mencampur susu dengan apa? Air. Karena didapati beberapa pedagang itu curang mencampur susu dengan apa? Air. Maka diberikan pengumuman, ya, dilarang mencampur susu dengan air dan diancam dengan hukuman. Thayyib. Dalam suatu malam Umar bin Khattab ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya Umar bin Khattab? Dan ini juga kebiasaan Amirul Mukminin yang lain, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, ini punya kebiasaan ini. Apa kebiasaannya? Blusukan. Loh, ini temenan nih. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang punya kebiasaan apa? Blusukan, itu ngikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Serius ini, yang penting bukan bawa kamera kemudian disyuting di YouTube sama Facebook gitu ya. Jadi kebiasaan Khulafaur Rasyidin itu blusukan. Tapi blusukannya nggak bawa orang. Kadang pakai pakaian rakyat jelata, ya kan? Kemudian jalan-jalan di pinggir-pinggir kota malam-malam. Itu kebiasaan para Khulafaur Rasyidin. Nah, kisah ini dikisahkan oleh Ibnu Qayyim, oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Asakir, ya, kemudian juga Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Singkat cerita, Umar bin Khattab ketika berjalan di beberapa titik di wilayah Madinah, Umar bin Khattab berhenti sejenak mendengar pembicaraan seorang gadis dengan ibunya. Ya, jadi jangan samakan ya rumah kita dengan rumah orang zaman dulu ya. Rumah orang zaman dulu mboten wonten plafon Bapak Ibu. Ya, jadi kalau orang ngobrol suaranya kemana-mana gitu ya. Makanya kalau jenengan lihat beberapa riwayat Nabi itu punya kebiasaan begadang ba'da isya sama istrinya. Jadi begadang ba'da isya sama siapa? Sama siapa? Sama istri. Itu kebiasaan Nabi. Bukan sama temen nonton bola nang warung kopi, bukan ya. Jadi kebiasaan Nabi itu begadang memang ba'da isya sama istrinya. Tapi yang meriwayatkan ini itu bukan istrinya, bukan Nabi. Tapi yang meriwayatkan ini tuh malah tetangganya, ponakan-ponakan istrinya. Jadi yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa ya? Karena ketika melewati rumah tantenya, rumah bibinya, itu ada suara Nabi dengan bibinya malam-malam hari. Jadi Anda itu berdua ngobrol sama istri malam-malam itu sunnah. Sunnah. Ya. Jadi jenengan sesekali itu ngobrol sampai jam 12, sampai jam 10, jam 1 itu sunnah. Makanya begadang itu makruh. Kecuali dua hal. Saya ulang sekali lagi ya. Begadang itu makruh kecuali apa? Dua hal. Itu antum baca nanti di hadis Bukhari. Jadi begadang itu makruh kecuali dua hal. Yang pertama ngobrol bareng istri, yang kedua menjamu tamu. Jadi kalau ada keluarga jenengan dari luar kota nginep ke rumah jenengan, ya itu begadang, itu sunnah. Ya, sunnah ya. Jadi sesekali ya sama istri sama tamu itu sunnah, nggak apa-apa.
Jadi kalau ada orang begadang sama tamunya sampai jam 12, sampai jam 1, jangan dimarahin. Itu sunnah, ya nggak apa-apa, sesekali. Cuma kok jangan bertamu tiap hari, ini repot ini juga gitu ya. Kan tamu itu kan 3 hari maksimal, lebih dari 3 hari tidak dinamakan tamu. Jadi kalau ada keluarga Anda nginep di rumah Anda lebih dari 3 hari, dia bukan tamu ya. Dia bukan tamu lagi kalau lebih dari 3 hari. Lanjut. Nah, Umar bin Khattab berhenti ketika mendengar pembicaraan seorang ibu dengan anaknya. Ya. Apa pembicaraan yang terjadi? Ya ibnati kumi wahlati al-laban bil ma. Ya. Wahai putriku, kamu berdiri. Ya, wahai putriku kamu berdiri. Berarti mungkin putrinya dalam kondisi duduk atau dalam kondisi tidur. Allah alam, nggak dijelaskan di sini. Yang penting kalimatnya itu wahai putriku kamu berdiri, campur susu yang ada di situ dengan air. Campur susu yang ada di situ dengan air. Kemudian faqalat al-fatah li ummiha. Kemudian gadis itu menjawab perkataan ibunya. Ya ummah, wahai ibu, apakah kamu tidak tahu pengumuman yang disampaikan oleh Amirul Mukminin tadi pagi? Apa? Pengumuman apa? Jadi Amirul Mukminin berikan pengumuman bahwa dilarang pedagang mencampur air susu dengan air biasa. Mencampur susu dengan air, nggak boleh. Kemudian apa kata ibunya? Kalau gitu kamu campur susu itu dengan air. Berdiri kamu, tetap nyuruh anaknya berdiri kamu. Campur susu itu dengan air. Kamu mencampur susu dengan air di tempat yang Amirul Mukminin juga pesuruhnya tadi tidak melihat. Kan kalau kamu nyampur di sini, memang Umar bin Khattab lihat? Emang pesuruhnya Umar bin Khattab yang menyampaikan pengumuman tadi melihat? Kan nggak lihat. Terus apa jawaban gadis itu kepada ibunya? Wahai ibuku, ya, aku tidak akan melakukannya. Karena seandainya Amirul Mukminin tidak melihatnya, sesungguhnya Robnya Amirul Mukminin melihatnya. Ya, seandainya Amirul Mukminin tidak melihatnya, Robnya, Tuhannya Amirul Mukminin, Tuhannya Umar bin Khattab melihat hal ini. Maka mendengar ucapan itu Umar bin Khattab terhenyak. Kemudian ditinggalkan. Jadi nggak ditegur, nggak apa, ditinggalkan. Ya, ditinggalkan sama Umar bin Khattab. Ya. Dalam kisah ini gadis itu tetap tidak mau mencampur susu itu tadi dengan air. Ya, ini kita jeda sedikit, itu berarti menunjukkan ya bahwa jangan ragu menolak permintaan orang tua jika itu adalah perihal maksiat. La ta'ata fi maksiatillah. Enggak ada taat ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri wajib taat pada suami. Tapi kalau suami nyuruh yang maksiat, enggak usah taat. Kita sebagai seorang anak wajib taat pada orang tua. Tapi orang tua kalau nyuruh maksiat, ya enggak usah taat. Orang tua kalau nyuruh kita nikah, ya sampai ngitung hari dulu, ya nggak usah taat. Itu maksiat. Coba, sudah banyak undangan walimah apa enggak ini hari-hari ini? Ya, banyak yang walimah nikah apa enggak ini ya? Sudah berapa amplop antum keluarin? Ya, sudah berapa amplop antum keluarin? Kenapa kok banyak walimah nikah? Kenapa? Karena dalam perhitungan Jawa, ba'da haji itu waktu yang bagus untuk menunaikan hajat. Ini perhitungan Jawa nih, bukan perhitungan Islam. Jadi orang-orang tuh banyak akan duwe gawe ba'da hajian. Nanti setelah bulan Zulhijjah ini habis, masuk bulan apa? Muharram, nggak ada orang hajatan. Antum perhatikan. Antum perhatikan nanti. Ya, sekarang antum ini apalagi Ahad-Ahad sama Sabtu kemarin, anak keluar kota naik motor tuh
terop sampai orang yang depan bareng. Ini hitungan Jawa Bapak Ibu. Saya nggak menuduh loh ya, saya nggak menuduh ya. Kalau ada yang kebetulan nikahnya sekarang ya monggo silahkan, alhamdulillah. Cuma ini hitungan Jawa biasanya. Kalau ba'da hajian nunaikan nikahan itu hitungan Jawa. Kalau nggak percaya, nanti masuk tanggal 1 Muharram antum perhatikan Sabtu Ahad itu. Antum keliling, ada nikahan? Nggak ada nikahan. Kenapa? Karena dalam hitungan Jawa bulan Muharram itu nggak baik kalau punya hajat. Lah ini hitungan Jawa. Mereka beranggapan kalau menunaikan walimah atau sunatan atau hajat apapun ba'da hajian itu berkah. Tapi saat bulan Muharram itu nanti sial. Lah kalau Anda percaya akan hal ini, ya ini kemaksiatan, nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Malah enak itu sampean ku nek duwe gawe bulan Muharram. Serius. Karena pasti gak ono wong hajatan. Jadi sampean milih Sabtu Minggu sing pekan kepiro mesti kosong. Ya. Kemudian banyak promo. Karena gak ono hajatan belas sak bulan. Temenku itu WO, wedding organizer. 1 bulan tuh gak ada hajatan sama sekali, permintaan sama sekali gak ada. Makanya kalau antum bikin hajatan di bulan Muharram ada promo plus bisa milih pekan kapanpun, enak. Kalau sekarang antum milih WO belum tentu ada ketemu waktunya. Sabtu Ahad ini oh enggak, sudah di booking di sana, udah di booking di sana. Kalau nanti di bulan Muharram kosong kan. Makanya saya dulu nikahnya di bulan Muharram. Dapat promo WO ya kan? Ya, dikasih murah kemudian bisa milih pekan. Saya dulu tanya, kalau di bulan ini saya bisanya yang kosong pekan berapa? Kemudian WO saya, teman saya itu bilang, "Loh Ustaz, kalau bulan ini semua pekan kosong Ustaz, gak ada orang nikahan di bulan Muharram." Alhamdulillah. Jadi saya nikahan dulu di bulan Muharram. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi jangan, nggak boleh percaya yang seperti itu ya, nggak boleh percaya yang sedemikian. Baik, kita kembali lagi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, pagi harinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan salah seseorang bawahannya, pegawainya untuk mendatangi dan memperhatikan rumah yang dia maksud itu. Jadi ada rumah di sini kamu perhatikan. Di situ kayaknya ada seorang gadis, ada seorang wanita muda, dia sudah nikah apa belum? Dan perhatikan keadaan keluarganya. Maka laki-laki suruhan Umar bin Khattab ini menyelidikinya dan ternyata memang benar rumah itu ya hanya dihuni oleh seorang wanita muda dengan ibunya yang janda sudah tua renta. Dan wanita muda ini belum menikah. Wanita muda ini belum menikah. Mengetahui wanita muda ini belum menikah, maka Umar bin Khattab mengumpulkan 3 anak laki-lakinya. 3 anak laki-lakinya dikumpulkan semua di rumahnya, kumpul semua. 3 anak laki-lakinya Umar bin Khattab itu yang pertama namanya siapa? Siapa nama yang pertama? Waduh, repot ini ya. Abdullah. Yang kedua siapa? Abdurrahman. Yang ketiga siapa? Asim. Ya, jadi 3 orang ini. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan 3 anaknya bilang seperti ini. Wahai anak-anakku, aku mendapati seorang wanita yang seandainya aku punya hajat untuk menikah, aku akan menikahinya. Tapi saya tidak punya hajat untuk menikah. Maka aku tawarkan di antara kalian siapa yang mau menikahinya. Kemudian Abdullah mengatakan, aku sudah punya istri, saya belum punya hajat untuk menikah. Kemudian Abdurrahman juga mengatakan, aku juga sudah punya istri, dan sekarang belum ada hajat untuk menikah. Kemudian Asim mengatakan, aku belum punya istri, jika memang dia wanita yang baik, wahai ayahku, maka nikahkanlah aku dengannya. Maka Umar bin Khattab ngajak Asim untuk mendatangi ya rumah wanita itu tadi. Kaget sekaget-kagetnya ibunya. Ya, singkat cerita dinikahkanlah wanita muda itu dengan anaknya yang Asim itu. Kemudian dari pendidikan wanita itu lahirlah anaknya Asim. Kemudian lahirlah lagi ya darinya ya
dari anaknya Asim itu seorang pemimpin yang mendapatkan tarbiyah yang istimewa dari keluarga yang istimewa seperti itu, yakni Umar bin Abdul Aziz. Jadi mereka itu kakek neneknya Umar bin Abdul Aziz. Yang Anda tahu di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu orang sampai bingung zakat ke siapa. Orang itu sampai bingung zakat itu ke siapa? Orang punya semua. Sampai kebingungan, sampai ada fatwa-fatwa baru terkait zakat. Kenapa? Karena orang kebingungan nyari orang miskin. Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz ada kebijakan tidak pernah membiarkan hewan-hewan kelaparan. Jadi sampai ada pegawai khusus bawa makanan di hutan-hutan untuk ngasih makan hewan. Karena Umar bin Abdul Aziz sampai khawatir nanti kalau ada hewan yang ada di wilayah kekuasaannya mati kelaparan, dia takut ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Anda tahu sendiri Umar bin Abdul Aziz hartanya melimpah ruah, tapi rumahnya sederhana, pakaiannya juga sangat sederhana, hidupnya sangat sederhana, dan kalimat tuturnya sangat luar biasa. Ya, jadi percaya kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah disia-siakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah. Ya, enggak pernah kebaikan kita itu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak. Jadi tugas kita itu apa sih? Tugas kita seperti firman Allah tadi. Innahu mayyattaqi, sesungguhnya siapa yang bertakwa. Wis istiqomah aja dalam ketakwaan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan-larangannya. Wayasbir, sabar. Sabar itu ada 3 macam. Sabar itu ada apa? 3 macam. Nah, kalau antum sudah bertakwa, antum sudah bersabar, kebaikan antum tidak akan pernah Allah sia-siakan. Tapi ingat ya, sabar itu ada 3 macam, antum harus mengerjakan semuanya. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Ya, sabar dalam ketaatan. Ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Nah, ini maksud daripada sabar dalam ketaatan. Jadi orang yang beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan. Enggak mau ya berbuat syirik walaupun secuil, enggak mau. Ya. Tidak mau mengotori jiwanya dengan kesyirikan walaupun secuil, enggak mau. Makanya orang itu kalau mentauhidkan Allah dengan benar, akan Allah berikan jaminan keamanan. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman, kata Allah. Siapa yang beriman tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan, ketenangan, kedamaian di dunia maupun di akhirat. Jadi pastikan iman kita benar, nggak tercampur dengan kesyirikan, nggak percaya dengan hitungan-hitungan hari baik, hari buruk, ya, tidak percaya dengan bulan baik dan bulan buruk, tidak percaya dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tangan gatel bentar lagi dapat uang, ya kan? Kupu-kupu masuk rumah bentar lagi ada tamu, burung teriak-teriak bentar lagi ada orang mati. Gak usah percaya dengan seperti itu. Ya, gak usah percaya dengan hal-hal yang sedemikian. Ya, itu merusak keimanan kita. Ya. Wa amilus sholihat, dan mengerjakan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Ini namanya bersabar dalam ketaatan. Jadi bersabar dalam ketaatan itu beriman dengan iman yang benar, beramal soleh, kemudian saling menasihati, saling mendakwai satu sama lainnya. Ya, itu namanya bersabar dalam ketaatan. Sabar. Maka daripada itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, misal di surat Toha, ya, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan sholat, kemudian bersabar di atasnya. Sabar untuk ngerjain sholat sampai mati. Sabar.
Sabar sholat 5 waktu sampai meninggal dunia, sabar. Sabar puasa Ramadan sampai meninggal dunia. Sabar, ya kan, melaksanakan perintah-perintah Allah sampai meninggal dunia. Sabar taat sama suami. Sabar mencari nafkah yang halal. Ya, sabar untuk berbakti pada orang tua sampai kita meninggal dunia. Ya, sabar. Ya kan? Kemudian sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Hufatil jannah bil makarih, kata Allah. Wa hufatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi jalan menuju surga itu memang enggak menyenangkan. Wa hufatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu diliputi, dikelilingi dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi jalan untuk masuk neraka itu enak-enak tok. Gitu. Jadi harus sabar untuk menghindari hal itu. Sabar tidak zina, sabar untuk tidak zinah mata, sabar untuk tidak mengkonsumsi yang haram. Ya. Sabar ya untuk jauh daripada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar. Kemudian sabar yang terakhir adalah sabar dalam ketika tertimpa musibah. Sabar ketika tertimpa musibah. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Setiap kita yang hidup, kata Allah, pasti akan diuji. Ada yang diuji dengan apa? Ya, wala nabluwanakum bisyai'im minal khaufi, dengan kekhawatiran, rasa takut, enggak tahu macam-macam rasa takut yang menimpa kita ini. Ya. Rasa takut mati, rasa takut sakit, rasa takut orang tuanya mati, anaknya mati, macam-macam. Ya, rasa takut yang menghampiri kita, takut miskin, takut apa, macam-macam ya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, dikurangi hartanya, dikurangi kesehatannya. Kadang-kadang gagal bisnisnya, macam-macam ujian kita. Nggak ada manusia yang berjalan di muka bumi ini tanpa ujian, nggak ada. Setiap manusia bertarung dengan pertarungannya masing-masing. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah, mereka yang ketika tertimpa musibah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dalam ayat yang lainnya, ma asoba min musibatin illa bitillah, tidaklah musibah yang menimpa itu kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman dengan iman yang benar, Allah akan berikan petunjuk untuk bisa sabar. Jadi harus sabar. Ya, setiap kita punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan tetangganya. Ada yang diuji dengan orang tuanya, macam-macam. Gak ada yang gak ada ujian, gak ada. Gak ada yang gak dapat ujian, itu gak ada. Ana pernah ada salah satu anak orang terkaya di Indonesia. Jadi ada orang terkaya di Indonesia, dia punya anak, anaknya dia wawancarai. Bagaimana perasaan Anda punya privilege, ya, anak orang kaya, bagaimana perasaannya? Bahkan ada yang salah satu pemuda terkaya di Indonesia itu ya juga ditanya, bagaimana perasaan Anda punya uang triliunan? Bagaimana perasaan Anda punya uang triliunan? Jawabannya hampir sama. Dunia ini seperti slice pizza, katanya. Ya, kenikmatan yang ada di dunia ini pada orang kafir ini, ngomongnya kayak orang ulama aja nih, kayak perkataan ulama. Jadi orang kafir tuh ya ada perumpamaannya, dunia itu seperti potongan pizza. Jadi potongan pizza itu antum ambil potongan yang pertama, antum makan enak sekali. Ya, antum ambil potongan yang pertama, antum makan enak. Antum ambil potongan yang kedua, antum makan berkurang enaknya. Antum ambil potongan yang ketiga, antum makan semakin berkurang enaknya. Antum ambil potongan yang keempat, antum makan semakin berkurang enaknya. Sampai satu putaran pizza itu tadi antum makan akan hilang rasa enaknya. Ini perumpamaan orang kafir ini. Dan seperti itu perumpamaan orang muslim terhadap dunia juga. Jadi tidak ada yang bahagia selama-lamanya dengan dunia, itu nggak ada. Nggak ada.
Antum berpikir aku nanti kalau sudah punya Pajero 4x4, wis aku bakal bahagia. Antum nabung beli Pajero ya 4WD gitu ya, 4x4 ya. Antum ke gunung pakai itu, ke Bromo nggak usah nyewa jeep pakai itu ya. So ketawa-ketawa sama istri sama anak. Ya, kotor dikit antum lap, antum cuci. Kotor dikit antum lap, antum cuci. Bisa nggak bertahan yang seperti itu, kebahagiaan itu selama 1 tahun? Nggak bisa. Antum punya mobil bagus yang antum impikan, antum akan merasakan bahagianya paling 1 sampai 2 bulan tok. Habis itu lusuh, kotor sampean barno, sing penting iso ditumpahi. Seperti itu dunia. Jadi jangan pernah berpikir antum akan bahagia sempurna dengan dunia, nggak bisa. Antum berpikir aku nanti kalau punya rumah klaster model American style, aku bakal bahagia. Jare sopo? Sampai jopok pemenang utang bank tambah bludrek pikirannya sampai. Nggak akan bahagia, tambah bludrek, bisa percaya. Ya, nggak ada. Setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Walaupun dia punya rumah mewah, walaupun dia punya mobil mewah, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Jangan pernah iri dengan ujiannya manusia. Ya Allah tahu kepada siapa ujian yang diberikan. Jadi sabar. Kalau antum bisa melakukan 3 kesabaran itu, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar ketika tertimpa musibah, fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Enggak pernah. Ya, enggak pernah. Ya. Enggak bisa. Allah itu enggak mungkin menyia-nyiakan kebaikan manusia, itu enggak mungkin. Pegang kata saya. Terlalu banyak cerita yang bisa melandasi hal ini. Terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Jadi orang yang berbuat baik itu nggak akan pernah Allah tinggalkan, nggak akan pernah Allah sia-siakan. Bahkan di bulan yang lalu kami sudah sampaikan beberapa kisah yang mendasari hal itu. Bagaimana karena kebaikannya Hajar Allah menyelamatkan dia walaupun di tempat yang gersang tandus dan lain sebagainya. Bagaimana kebaikannya Ibrahim sampai pedang itu sudah hampir menempel di leher anaknya, kemudian Allah turunkan ya seekor kambing sebagai pengganti. Bahkan syariat ini sampai berjalan di agama kita, dalam artian sampai dalam syariat Nabi Muhammad SAW, yakni syariat kurban. Ini syariatnya Nabi Ibrahim ya, tidak akan disia-siakan, tidak akan disia-siakan. Antum tahu ya, tentu saja ya, kisahnya laki-laki penuntut ilmu yang di Damaskus itu ya. Antum tahu ya kisahnya laki-laki penuntut ilmu yang di Damaskus itu. Ketika dia mendatangi seorang syekh, kemudian dia meminta izin kepada syekh tersebut untuk boleh nggak tinggal ini ya di masjid ini, di emperan masjid ini, boleh nggak? Aku pengen belajar menuntut ilmu bersamamu. Terus apa kata syekh? Boleh, tapi aku nggak punya apa-apa. Kata syekhnya, kalau kamu mau nuntut ilmu dan sungguh-sungguh, kamu makan kalau aku makan, kamu puasa kalau aku puasa. Jadi apa yang aku makan ya kamu makan, aku nggak makan kamu nggak makan. Maka berjalanlah waktu, pemuda ini menuntut ilmu dengan syekh itu. Kemudian syekh ini orang yang miskin, 2 hari nggak makan nggak minum, 2 hari nggak makan, 2 hari nggak makan, cuma minum air putih tok. Akhirnya pemuda itu wis kelaparan sampai berpikir kayaknya ini sudah dapat undur, maling halal ya isi gini. Jadi 2 hari nggak makan, katanya kalau aku sudah maling ini sudah halal ini. Ya, jadi akhirnya dia menaiki atap masjid. Ya, sebagaimana kita tahu atap zaman dulu itu masih ya hanya pelepah-pelepah daun yang dianyam sedikit demi sedikit. Dia menaiki masjid yang ditinggalinya, dia berjalan di rumah sebelahnya, kemudian dia mengangkat atap itu dan dia dapati seorang wanita yang terbuka auratnya, wanita cantik yang terbuka auratnya. Kemudian dia cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Ya, dia minta ampunan kepada Allah dan dia tidak menginginkan hal ini. Dia cuma menginginkan makanan untuk mengenyangkan perutnya. Maka ditutup lagi. Ya, dia berjalan ke rumah yang sebelahnya lagi. Baru di rumah yang sebelahnya lagi dia angkat, ada masakan yang baunya cukup menggugah seleranya. Maka dia turun, sebagaimana kita tahu kisahnya, kisah terong itu. Dia buka
penutup pancinya, dia ambil satu terong itu, dia gigit, belum dia telan, dia teringat bagaimana mungkin seorang penuntut ilmu memakan makanan yang haram. Maka dimuntahkan terong yang sudah digigit itu, kemudian terong bekas gigitannya dikembalikan lagi di wadah pancinya, dan dia kembali ke masjid. Setelah dia kembali di masjid, selesai majelis ilmu seperti ini, datang seorang wanita. Ya, selesai majelis ilmu seperti ini, datang seorang wanita mendekati syekhnya. Dia tidak tahu wanita itu bicara apa. Setelah berbicara cukup panjang dengan syekhnya, pemuda ini dipanggil, "Wahai pemuda, datang ke sini." Maka pemuda itu datang, kemudian ditanya, "Apakah kamu ingin menikah?" Dia diam aja. Ditanya, "Apakah kamu ingin menikah?" Dia diam aja. Sampai ditanya 3 kali, "Apakah kamu ingin menikah?" "Ya Syekh, bagaimana aku ingin menikah sedangkan untuk membeli roti untuk mengenyangkan perutku saja saya tidak punya." Kemudian dijelaskan sama syekhnya, "Lihat, wahai pemuda, perempuan ini ya, ditinggal mati suaminya dan sudah selesai masa iddahnya. Ditinggal mati suaminya dan sudah selesai masa iddahnya. Laki-laki tua yang di pojokan masjid itu pamannya. Tapi dia sudah tidak punya siapapun lagi kecuali pamannya itu. Gak punya siapapun lagi kecuali pamannya itu. Dan pamannya sudah tua renta, gak bisa jaga dia. Dan gak ada satupun keluarga di kota ini kecuali pamannya yang sudah tua renta itu. Maka dia ini mencari suami untuk bisa menjaga dia, menjaga kehormatannya, ya, dan mencari nafkah untuknya. Kebetulan dia ini sudah punya rumah dan dia sudah punya bisnis peninggalan suaminya, jualan dagangan peninggalan suaminya. Kalau kamu mau, kamu tinggal lanjutin dagangan suaminya aja." Maka dia bilang mau, dipanggil pamannya, dipanggil 2 orang saksi, kemudian nikah dan digandeng. Ya, pemuda itu ngomong, Syekh itu bilang ke pemuda, "Pegang tangan istrimu, ya, antar dia pulang ke rumahnya." Gitu ya. Akhirnya diantar pulang ke rumahnya. Kisah ini nyata di Tarikh Damaskus ini. Kemudian sebagaimana kita tahu kisahnya, ketika laki-laki ini duduk, istrinya bertanya, "Apa kamu sudah makan?" "Wahai suamiku, oh belum, aku belum makan." "Ya udah, aku siapkan makanan." Ketika dia mau menyiapkan makanan, perempuan ini ternyata kaget. Kemudian suaminya tanya, "Apa? Ada apa? Ini loh, kok di panci ini terongnya sudah digigit dan itu ada potongan terongnya." Kemudian istrinya didudukkan, kemudian dia cerita sebagaimana kisah yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian istrinya berkata, ya, yang kisah ini sangat masyhur di tengah-tengah kita. Apa kata istrinya? "Wahai suamiku, kau tinggalkan terong yang haram ini karena Allah. Allah ganti terong ini, ya, semuanya beserta rumah-rumahnya, beserta pemiliknya dengan cara yang halal." Ya, kemudian teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad, "Innaka lan tada' syai'an lillahi azza wajal illa baddalakallahu bi ma huwa khairun laka minhu." Sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu karena Allah. Meninggalkan sesuatu karena Allah ini kebaikan apa bukan? Ya kebaikan. Tidaklah kamu itu berbuat kebaikan, meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Akan Allah balas. Gak usah khawatir, akan Allah balas. Nggak usah khawatir, ya. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan hal ini, ya. Jadi tidaklah kebaikan itu kecuali akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan di ayat yang lainnya Allah sampai berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian itu berbuat baik, sejatinya kalian itu sedang berbuat baik terhadap diri kalian sendiri. Kita sholat, itu kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita hadir di majelis ilmu seperti ini, kita ini sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Anda bangun di sepertiga malam untuk tahajud, Anda itu sedang berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Karena Allah itu tidak butuh kebaikan Anda. Allah tidak butuh sholat Anda, Allah tidak butuh tahajud Anda. Kita yang membutuhkan tahajud kita. Kita yang butuhkan puasa sunnah kita. Kita yang butuhkan sedekah kita. Kita yang butuhkan bakti kita pada orang tua kita. Allah nggak butuh. Dan tidaklah kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan. In asamtum li anfusikum wa in asatum, kata Allah, falaha. Kalau kalian berbuat keburukan, ya kalian sendiri akan menuai keburukan itu. Jadi sebagaimana kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, maka jangan heran jika Allah memberikan musibah atas keburukan-keburukan yang kita kerjakan.
Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, percayalah kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Bapak Ibu, ini saya tutup dengan satu kisah. Saya sepertinya belum pernah menceritakan kisah ini di kajian saya. Sama sekali belum pernah. Jadi kalau antum hadir di sini, antum termasuk mungkin segelintir orang yang tahu rahasia saya ini. Ya, jadi saya nggak pernah cerita hal ini di kajian manapun. Mungkin ini yang pertama. Tapi kalau pada istri udah pernah gitu ya. Pada istri dan sebagainya pernah. Tapi kalau kajian kayaknya belum pernah. Kayaknya seingat saya. Percayalah kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Antum tuh kalau sudah berbuat baik, ikhlas karena Allah, nggak akan sia-sia. Pegang bukan pegang kata saya, pegang kata Allah. Allah yang berbicara dalam Al-Quran. Pegang kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, jangan pegang kata saya. Kata saya ini meleset kadang-kadang. Allah nggak pernah meleset. Jadi Bapak Ibu, ya, ini saya cerita pada antum ya. Saya tidak bermaksud untuk mensucikan diri saya pribadi atau menjelekkan keluarga saya. Antum ambil ibrohnya saja. Antum ambil pelajarannya saja. Ayah saya itu ketika saya kecil itu nggak sholat, nggak percaya akhirat. Ibu saya nggak sholat, percaya akhirat percaya tapi nggak sholat. Ya. Nutup aurat enggak. Ibu saya nutup aurat tidak. Kakak saya perempuan nutup aurat enggak. Pak de bude saya sholat enggak. Bibi paman saya sholat enggak ada. Sepupu saya sholat enggak ada. Jadi ayah, ibu, paman, bibi, sepupu satu pun enggak ada yang sholat. Enggak ada satu pun yang sholat. Yang pertama sholat ya saya ini. Kalau sekarang alhamdulillah udah sholat. Semua alhamdulillah. Dulu yang pertama sholat dari keluarga saya itu saya. SMP saya pertama sholat. Dan saya sholat itu kan ya tentu saja bukan karena kebaikan saya, karena diuji musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada jalan yang lain, mungkin hanya mendekat pada Allah udahlah. Yang saya harus mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya sholat dan saya juga harus sadar ya. Waktu itu saya sadar saya ini Muslim, saya ini percaya Allah itu ada lah. Allah merintahkan saya sholat 5 waktu, kenapa saya nggak sholat? Itu awal mula saya sholat. Ya jadi saya merasa diri saya seorang Muslim, Allah merintahkan saya sholat 5 waktu ya harusnya saya sholat dong. Saya percaya Allah kan itu. Di awal-awal saya sholat langsung dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal-awal saya sholat 5 waktu itu Bapak Ibu, saya langsung dikasih ujian sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ujiannya? Bapak saya menang togel. Ini beneran ini. Ya alhamdulillah ya. Bapak saya itu ya 1 tahun sebelum meninggal dunia dia percaya akhirat, dia sholat. Bahkan meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi 64 tahun, umurnya bapak saya kan 65 tahun meninggal dunia. 64 tahun itu buatan sholat, buatan percaya akhirat. Jadi umur 65 masuk 65 itu percaya akhirat, sholat, terus meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah. Tapi dulu enggak. Jadi singkat cerita, bapak saya itu menang togel. Antum pasti tahu lah zaman dulu togel itu bagaimana ya. Di mana-mana ada togel. Menang togel beberapa juta. Lah saya ini baru belajar sholat 5 waktu, baru hijrah sudah dikasih ujian bapak menang togel. Ya oprek Gusti Allah ini. Ya, kadang-kadang dia mikir, tas hijrah, ya dikasih ujian bapak menang togel beberapa juta. Saya bingung, ya oprek. Haram nih, gitu ya. Akhirnya tak hitung Bapak Ibu. Tak hitung. Sekian juta, gini. Kan bapak itu nggak pernah nggak pernah masak ya, jadi bisa dihitung lah pengeluaran harian, ya pengeluaran bisa dihitung karena nggak masak. Kita ini makan beli, ya jadi nggak masak waktu itu, jadi bisa dihitung. Tak hitung waktu itu uang ini habis dalam kurun waktu 1,5 bulan. Ya, jadi sekian juta ini kayaknya ini akan habis dalam kurun waktu berapa? 1,5 bulan. Jadi saya putuskan saya nggak akan menerima uang dari ayah saya 1,5 bulan. Saya SMP, baru hijrah. Sholat 5 waktu baru hijrah. Lah terus bagaimana? Ya saya bukan orang yang suci, Allah yang memudahkan saya. 1,5 bulan itu saya kelaparan. Wallahi saya kelaparan. Saya nebeng makan bibik. Saya nebeng makan bude. Bapak ngasih uang 10.000 tak bakar, tak buang. Bapak ngasih uang 15.000, 20.000 tak bakar, tak buang.
1,5 bulan itu saya kelaparan. Mungkin sehari saya makan sekali, kadang 1,5 kali, kadang 2 kali, nebeng di tetangga-tetangga. Kebetulan tetangga saya itu kerabat. Setiap mau dibelikan makan sama bapak saya nggak mau. Akhirnya dikasih uang buat beli makan sendiri, nggak tak belikan makan. 1,5 bulan saya kelaparan. 1,5 bulan saya berangkat sekolah nebeng konco, Pak. Saya kadang berangkat sekolah naik sepeda, kadang berangkat sekolah naik angkot. Ya saya kadang naik sepeda, kadang nebeng teman. 1,5 bulan saya kelaparan. Setelah 1,5 bulan, wah wis, alhamdulillah, iso nerimo duit dari bapak lagi. Baru saya makan lagi. Makan pecel, beli, makan rawon, sebelum saya kelaparan. Tapi alhamdulillah, nggak lama setelah itu, Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang kenal sunnah. Nggak tahu bagaimana caranya. Ketemu fulan, akhirnya ngaji sunnah, baca Al-Quran, baca hadis. Nggak lama setelah itu. Kemudian ketemu anak-anak Libya. Akhirnya terinspirasi untuk kuliah di Libya. Kemudian belajar dan berdoa, ya Allah semoga aku keterima Libya. Dan padahal saya ini SMP negeri, SMA negeri. Dari 6.000 orang yang lulus Libya syariah itu cuma 100 orang. 6.000 itu yang lulus 100. Saya termasuk di antaranya. Jadi percayalah, kebaikanmu itu takkan pernah sia-sia. Kalau jenengan tuh ikhlas berbuat baik sama Allah, gak akan disia-siakan. Cuma kadang kita ini gak sabar jadi orang baik. Dan gampang mengeluh dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarlah, sabar jadi orang yang baik. Cepat atau lambat antum akan memetik indahnya daripada kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan atas kebaikan-kebaikan antum. Man amila solihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, berbuat baik, laki-laki maupun perempuan, dibarengi dengan iman. Ojo berbuat sirik, Bapak Ibu. Ojo sirik. Apapun resikonya jangan sirik. Apapun resikonya gak usah mendem ari-ari depan rumah, kemudian dikasih lampu, gak perlu, gak usah. Apapun resikonya jangan berbuat kesyirikan. Kemudian terus sabar berbuat baik. Akan Allah berikan kehidupan yang indah dalam hidup antum di dunia maupun di akhirat. Dan masih banyak kisah yang lain, waktu kita terbatas. Ya. Jadi terlalu banyak bahkan dalil yang bisa kita sampaikan. Tapi cukuplah, percayalah kebaikanmu takkan pernah sia-sia. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikanmu. Jadi terus berbuat baik, terus bersabar. Cepat atau lambat antum akan memetik buah daripada ketakwaan, kebaikan dan kesabaran antum. Aku lu qouli hada, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya, diangkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, dan semoga yang hadir di sini Allah mudahkan dalam ketaatan dengan taufiknya. Allah berikan hidayah untuk terus berada di atas kebenaran, dan Allah berikan kemudahan untuk terus menjadi orang yang baik, sabar di atasnya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam ketika tertimpa musibah, dan semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang bertakwa kepadanya, dan Allah hadiahkan kita dengan hadiah terbaik berupa husnul khatimah, dan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.